calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Beberapa di antara kalian mungkin pernah merasa mengalami apa yang disebut sebagai peristiwa deja vu atau merasa suatu kejadian yang dialami pernah terjadi sebelumnya. Percaya atau tidak, deretan aktor dan aktris berikut ini mengalami alur hidup yang lebih kurang sama dalam sebuah film yang mereka mainkan sebelumnya, layaknya fenomena deja vu. Yuk cari tahu artis yang mengalami takdirnya seperti dalam naskah drama pada konten 5 adegan sinetron dan film Indonesia yang jadi kenyataan. Rano Karno jadi gubernur. Siapa yang tak kenal karakter Dul? Sosok ini adalah pemeran utama serial laris pada era 90-an yang dibintangi oleh aktor Rano Karno, yakni si Dul anak sekolahan. Sejak dulu karakter yang terkenal santun, rajin mengaji dan bergelar insinyur itu memang merupakan dambaan masyarakat Betawi pada suatu masa. Karena kesuksesannya, serial ini diproduksi beberapa season hingga merambah layar lebar. Ada satu adegan ketika Sabeni, ayahnya si Dul, yang diperankan mendiang Benyamin Sueb, menasihati anak kesayangannya itu. Dia berharap agar Dul terus bekerja keras demi mengangkat derajat keluarganya. Di akhir dialog, Sabeni bahkan menceletuk, "Sekali-kali jadi gubernur gitu." Nah, entah kebetulan atau memang sudah jadi takdir, 20 tahun setelah adegan itu, Rano Karno yang memerankan karakter si Dul benar-benar menjadi gubernur Banten. Calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lu jadi gubernur gitu. Gading dan Gisel bercerai. Pada film Susah Sinyal garapan Ernest Prakasa yang rilis pada 2017 silam, pasangan suami istri Gading Martin dan Gisela Anastasia sempat berakting dalam satu frame. Dalam film tersebut, Gading dan Gisel dikarakterkan sebagai pasangan yang bercerai. Dalam salah satu adegan terlihat mereka menghadiri sidang perceraian. Tadinya 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2019, perceraian tersebut benar-benar menimpa mereka. Belakangan, karena seolah deja vu, aktor dan presenter Gading Martin sempat mengaku takut berakting dalam film yang disutradarai Ernest Prakasa. Mulai mediasi kita hari ini ya. Penggugat Ibu Cassandra Salim. Iya, saya Pak. Jeffrey Nicole ditangkap. Aktor muda berbakat tanah air Jeffrey Nicole memiliki sejumlah film di mana ia kerap memerankan karakter pemuda badung dan labil. Salah satunya ketika berperan sebagai Alzan di film Pertaruhan yang tayang di tahun 2017. Suatu hari, ayah Elzan diberhentikan dari pekerjaan dan menderita penyakit paru-paru. Elzan dan kedua saudara laki-lakinya, Ibra dan Amar, yang masing-masing diperankan oleh Adipati Dolken dan Aliando Syarif, kemudian mencari jalan keluar agar dapat menebus biaya rumah sakit ayah mereka. Karena tak kunjung mendapatkan jalan keluar, Elzan dan dua saudaranya nekat merampok bank hingga mereka mendekam di Hotel Prodeo. 2 tahun setelah film Pertaruhan dirilis, Jeffrey Nicole tahu-tahu diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan psikotropika. Kendati beda kasus dengan versi film, Jeffrey benar-benar masuk penjara seperti di film. Pada akhir 2019, Jeffrey Nicole dibebaskan dengan pendampingan khusus dari RSKO Cibubur. Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky menikah. Tahun 2000-an adalah masa kejayaan sinetron tanah air. Salah satu film yang jadi favorit masyarakat adalah sinetron Buku Harian Naila yang tayang pada tahun 2006.
Sinetron yang bikin baper penontonnya itu dimainkan apik oleh pesinetron muda Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Pada episode terakhir diceritakan, Naila atau Chelsea Olivia yang menderita penyakit parah akhirnya resmi menikah dengan Moses atau Glenn Alinsky. Siapapun tak pernah menduga, 9 tahun usai sinetron tersebut, Glenn resmi meminang Chelsea. Mereka bukan lagi Naila dan Moses yang berpura-pura menikah. Mereka benar-benar menikah pada 2015 dan kini mereka makin bahagia setelah memiliki buah hati. Acha ikut suami di luar negeri. Pada film yang terinspirasi dari kisah nyata yakni 99 Cahaya di Langit Eropa yang dirilis pada 2013, Acha Septriasa berperan sebagai Hanum Rais, seorang jurnalis Indonesia yang menemani suaminya kuliah doktor di Austria. Kisah dalam cerita tersebut ternyata sama persis dengan alur hidup mantan kekasih Irwansyah tersebut. 3 tahun setelah film 99 Cahaya di Langit Eropa, Acha melangsungkan pernikahan dengan pengusaha muda asal Indonesia bernama Vicky Karisma. Acha Septriasa menikah dengan Vicky Karisma tepatnya pada 11 Desember 2016. Karena Vicky bekerja sebagai insinyur di Australia, Acha pun ikut tinggal di sana mengikuti suami. Setelah 3 tahun menetap di negeri kanguru, Acha mengaku sudah betah tinggal di Australia bersama sang suami dan putrinya yang bernama Brigia Kalina Karisma. Tidak melulu meraih popularitas dan limpahan materi, resiko menjadi artis salah satunya adalah kehidupan pribadi yang menjadi konsumsi publik, termasuk kaitan antara adegan di film dan kenyataan. Meski hanya merupakan kebetulan, namun kebetulan tersebut menjadi drama yang menarik untuk dibicarakan publik hingga disebut saling berkaitan. Gimana nih menurut kalian? Apakah cuma kebetulan atau terkait dengan ungkapan kata-kata adalah doa? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Terima kasih dan sampai jumpa.